Oke, kalau nggak ada, ya semoga Anda makin rajin belajarnya, makin ini ya. Ya, hari ini kita akan lanjutkan materi terakhir kita terkait dengan integral. Integral juga kalau lihat RPS tidak terlalu susah juga karena cuma sampai penerapan integral di luas ya. Bentar, saya coba buka dulu ya arahan dari koordinator. Bentar. Saya cek dulu ya, sebentar. Integral. Oh, sampai volume benda putar berarti ya. Benda putar Anda udah diajarin di SMA kan ya? Udah sih sekilas. Sekilas, nanti kita akan coba perdalam lah. Ada soalnya itu ada integral benda putar itu ada dua, cakram dan cincin. Kemudian luas integral juga integral tentu sama luas daerah di antara dua kurva. Oke. Ini relatif lebih murah. Integral fungsi eksponen asli, eksponen fungsi logaritma juga ada. Terus integral fungsi substitusi. Oke. Nah, kita masuk ya ke materi ini. Oke ya, terima kasih. Ya, materi yang terakhir untuk CLO 4 itu adalah integral. Nah, kita masuk ke integral tak tentu ya, integral tak tentu. Integral tak tentu itu seperti apa gitu ya penjelasannya. Jadi pertama-tama kita punya fx ya, f besar x itu disebut sebagai suatu antiturunan dari suatu fungsi fx pada interval i jika apa? Nah, f aksen x-nya sama dengan fx ya. Untuk setiap x ada di i. Jadi fx besar itu dikatakan suatu antiturunan dari fx pada interval i jika f aksen x-nya itu sama dengan fx untuk setiap x ada di i. Sebagai contoh misalkan kita punya fx besar itu adalah sepertiga x pangkat 3. Dan fx yang lagi adalah sepertiga x pangkat 3 ditambah suatu konstanta. Dan itu merupakan antiturunan dari fx sama dengan x kuadrat. Fx sama dengan x kuadrat. Jadi kalau fx sama dengan x kuadrat, ya, itu mempunyai antiturunan atau f besar x-nya yang 2 itu, apakah dia plus c atau tidak, itu adalah antiturunan dari fx sama dengan x kuadrat. Sehingga kenapa disebut seperti itu? Karena f aksen x-nya sama dengan fx-nya. Ya. F besar x-nya sama dengan fx. Jadi kalau fx besar itu kita turunkan sepertiga x pangkat 3, itu kan berarti 3-nya turun ke bawah ya, 3-nya turun ke bawah. Jadi sepertiga kali 3 x pangkat 2. Dicoret sepertiga kali 3 jadi x kuadrat. Kalau yang belakangnya fx sama dengan sepertiga x pangkat 3 ditambah c itu juga sama. Ya, x pangkat 3-nya turun jadi sepertiga kali 3 1 x kuadrat. Nah, c itu turunkan 0. Sehingga dari sini dua fungsi itu fx besar dua-duanya ini adalah kalau diturunkan f aksen x-nya akan sama dengan fx kecil ya, fx kecil. Nah, dari sini ya kita bisa tahu bahwa antiturunan dari suatu fungsi itu tidak tunggal ya. Antiturunan dari suatu fungsi itu tidak tunggal. Nah, di sini cuma dari sebabnya adalah tapi perbedaannya berupa suatu bilangan konstanta di belakang. Mau dia plus 100, mau plus 1 juta, mau plus 200 juta, kalau diturunkan ya 0. Ya, C itu ya. Seperti jadi perbedaannya hanya berupa suatu bilangan konstan di belakang antiturunan tadi ya. Fx besar tadi. Nah, antiturunan itu disebut juga sebagai integral tak tentu ya. Jadi integral tak tentu itu cirinya apa? Cirinya ya C itu. Notasinya apa? Integral dari fx dx sama dengan f besar x tambah c. Di mana kita ketahui bahwa fx besarnya itu adalah
anti turunan dari fx-nya, fx kecilnya. Ya. Ini definisinya seperti itu. Jadi integral fx dx itu sama dengan f besar x plus c. Kenapa? Karena fx besar itu adalah anti turunan dari fx kecil. Kalau kita turunkan hasil dari fx-nya, itu fx besarnya ya, itu akan menjadi fx kecilnya. Ya, seperti itu. Di sini paham nggak kira-kira? Integral tak tentu itu definisinya seperti itu. Jadi kenapa dikatakan tak tentu? Karena ada c-nya. Selama ada c-nya berarti dia integral tak tentu. Nah, sifat-sifat integral tak tentu apa saja? Sifat yang diperoleh langsung dari turunannya, turunan. Jadi integral dari x pangkat r dx itu akan sama dengan x pangkat r tambah 1 dibagi dengan r tambah 1 ditambah c. Di mana r-nya itu tidak boleh sama dengan min 1. Kenapa, Pak? Nanti kita lihat hasilnya terakhir. Kita lihat. Jadi integral dari x pangkat r dx itu akan sama dengan x pangkat r tambah 1 dibagi r tambah 1 plus c. Untuk r tidak boleh sama dengan min 1. Kemudian integral dari sin x dx itu adalah min cos x plus c. Kenapa? Karena anti turunan dari min cos itu adalah sin x. Ya. Itu ya. Jadi kita kan sin turunannya cos. Ya kan? Turunan cos, sin. Kan gitu ya. Nah, kita lihat hubungannya. Jadi integral cos x apa? Integral cos x itu adalah sin x. Kenapa? Kalau sin diturunkan itu akan sama dengan cos x. Jadi integral cos x sama dengan sin x. Kemudian integral dari second kuadrat x dx sama dengan tangen x tambah c. Kalau masih ingat, turunan dari tangen itu adalah second kuadrat. Ya. Sehingga integral dari second kuadrat dx itu akan sama dengan tangen x plus c. Kemudian integral cosecant kuadrat x itu sama dengan min kotangen x tambah c. Kenapa? Karena anti turunan dari min kotangen x itu adalah cosecant kuadrat x. Keras ya. Itu beberapa hal ya. Ini terkait dengan sifat-sifat yang diperoleh langsung dari turunan yang kemarin kita pelajari ya. Seperti itu. Jadi perbedaannya ya apa ya? Kalau turunan kan turunan x pangkat r apa? R turun, x-nya dikurangi r min 1 gitu ya. Sekarang kalau ini beda. X pangkat R itu sama dengan X tambah pangkat R tambah 1 dibagi R tambah 1 ditambah C. Oke, berikutnya adalah diperoleh dari sifat kelinieran. Sifat kelinieran. Bahwa integral dari A fx plus bgx dx itu akan sama dengan A integral fx dx ditambah B integral gx dx. Itu berarti A dan B itu adalah suatu konstanta, ya, suatu konstanta. Oke, berikutnya lagi integral dengan substitusi. Integral dengan substitusi. Misalkan kita punya U adalah Gx, du-nya itu akan sama dengan G aksen X dx. Ya, turunan du-nya itu akan sama dengan G aksen X dx. Nah, kita tahu bahwa F itu adalah suatu anti turunan dari F. Ya, turunan dari F. Maka kita punya bahwa integral dari F Gx G aksen X dx itu akan sama dengan integral FU du. Ya. Jadi ini itu ditulis sebagai ini ya, ini ditulis sebagai du ya, ini du. Ini du. Sedangkan Gx-nya itu dimisalkan U ya. Sehingga akan sama dengan integral FU du. Nah, karena tadi kita punya bahwa F itu anti turunan, maka integral FU du itu akan sama dengan F besar U plus C. Kemudian U-nya itu tadi apa? U-nya adalah Gx, masukkan lagi. Ya, U-nya diganti. Jadi U diganti dengan Gx. Itu konsepnya seperti itu. Makanya di sini memang kita harus pandai menemukan U-nya berapa. U-nya itu apa? Kalau kita tidak bisa menemukan U-nya apa, otomatis nanti akan mengalami kesulitan di sini ya. Akan makin susah integralnya biasanya ya. Seperti itu. Jadi kita harus pandai-pandai mencari U tadi ya, U tadi. Contoh ya, hitung integral dari sin 2x tambah 1 dx ya. Nah, ini kira-kira apa nih kira-kira? Kita misalkan U-nya apa? Ya, sebentar. Kita misalkan U-nya
Apa kira-kira? U-nya apa? U-nya adalah 2x tambah C, 2x tambah 1 ya, 2x tambah 1. Nah, kira-kira kalau kita punya U-nya adalah 2x tambah 1, jadi du-nya apa? Du-nya adalah 2dx ya, 2dx. 2dx. Oke, tulis ya. Sehingga dari sini akan kita dapatkan apa nih? Ini kira-kira apa? Integral dari sin U ya. Sin U. Nah, dx-nya itu diganti dengan setengah du, betul nggak? Dx-nya diganti dengan setengah du. Betul seperti itu? Dari sini ya. Kita dapatkan kalau dx-nya itu akan sama dengan setengah dari du-nya. Sampai sini paham nggak? Kalau nggak ngerti, tanyakan ya, dengan disimpan. Nanti kalau ditanya nggak bisa, ke teman nggak bisa juga repot lagi ya. Makanya kalau bisa di sini aja. Nanti akan sama dengan apa? Nah, setengah dari integral dari sin U du. Nah, sin U du. Sin U du. Apa integral sin U du? Jadi intinya sebenarnya integral itu berlaku untuk umum ya. Terserah mau dia ini, yang terpenting adalah melihat ini. Kalau ininya itu sama dengan ini. Nah, kalau itu berarti kita masuk ke rumus yang tadi itu yang di awal. Kita akan sama dengan seperti min ya. Integral sin apa? Min cos, betul? Atau gimana? Min cos U harusnya. Min cos U ya. Min cos. Oke, jadi kita tulis di depan ya, minnya ya, cos U. Ya, plus C. Nah, U-nya apa? U-nya adalah min setengah dari U-nya tadi dimasukkan. Min setengah dari cos U. Cos U-nya adalah 2x tambah 1 ya, 2x tambah 1. 2x tambah 1. Tambah 1, kemudian ditutup kurungnya, ditambah C. Ya, itu hasilnya. Ini memang harus pelan-pelan. Ini substitusi ya, dengan substitusi. Ya, sampai sini ada yang kurang paham atau gimana? Ini Anda harus pandai menemukan kira-kira punya apa. Kalau misalkan pemisalannya Anda, jadi memisalkan sesuatu itu kan supaya jadi mudah. Kalau Anda memisahkan sesuatu tapi makin susah, itu hati-hati. Berarti pemisalan Anda salah. Ya, harus sadar, segera sadar. Ini harusnya gampang, integral ini jadi susah. Jangan Anda U-nya adalah sin X, misalnya, oh, repot lagi ya. Apaan itu kan bingung nanti Anda. Oke, itu adalah metode substitusi. Siapa yang merasa di SMA nggak pernah diajar, saya kira diajar juga kayak gini ya. Oke. Kita lihat ya hasilnya gimana. Oh ya, ini misalkan ya 2x tambah 1, du-nya adalah 2x dx. Jadi dx-nya akan sama setengah du, sehingga dari sini akan kita dapatkan bahwa integral sin 2x tambah 1 dx itu akan sama dengan setengah dari sin u du ya. Asal u du-nya sama, ya kita ngikut aturan ini, jadi akan sama dengan min setengah cos u tambah c, jadi akan sama dengan min setengah cos 2x tambah 1. Oke, silahkan kalau ada yang ditanyakan. Ini harus banyak latihan ya. Kalau integral, turunan itu harus banyak latihan. Kalau Anda kurang latihan, ya susah nanti. Di ujian pasti susah. Ya, harus banyak latihan. Nah, setelah dilakukan, ini ada beberapa catatan ya. Setelah dilakukan substitusi U sama dengan GX, integralnya, fungsi yang diintegralkan hanya fungsi dari U. Hanya fungsi dari U. Misalkan kita punya hitung integral dari X pangkat 3 tambah 1 pangkat 10 X pangkat 5 dx. Ini gimana caranya?
Apakan dulu nih. Anda misalkan apa nih? Ada yang jatuh. Apa kira-kira? Ya, Anda misalkan U-nya apa? X pangkat 3 plus 3 plus 1 ya. Benar nggak? Oke, jadi U pangkat 3 plus 1, jadi DU per DX-nya adalah 3X kuadrat. Jadi DX-nya akan sama dengan DU dibagi 3X kuadrat. Sehingga kalau kita coba selesaikan, itu akan sama dengan X pangkat 3 tambah 1 pangkat 10, X pangkat 5, itu akan jadi apa? Integral dari U pangkat 10, X pangkat 5, betul? Betul enggak? Jadi ini diganti dengan U ya. Jadi U pangkat 10, kemudian 5X pangkat 5-nya, X pangkat 5-nya diam, kemudian DU-nya itu akan sama dengan DU dibagi, DX-nya, DU dibagi 3X. Jadi ini diganti dengan ini. Sehingga akan dapatkan sepertiga integral U pangkat 10, X pangkat 3 DU. Sudah selesai sampai sini? Kira-kira langkah berikutnya apa? Apa langkah selanjutnya? substitusikan. Apa yang substitusinya apa? Yang disubstitusikan apa? Ini sudah substitusi ini tadi, sudah substitusi. Kira-kira ada yang kurang sempurna nggak kira-kira hasil dari hasil kerjaan kita nih? Mana yang kurang sempurna? Masih ada unsur X-nya ya. Nah, X-nya ini harus diubah dalam bentuk U. X kuadrat pangkat 3 itu harus diubah dalam bentuk U. Dari bentuk ini, jadi ini. Jadi ini kan kita tahu bahwa U itu adalah X pangkat 3 ditambah 1. Kalau saya punya X pangkat 3, kira-kira hubungan dengan U apa? U kurang 1. U kurang 1. Jadi diganti dengan itu. Ya. Jadi akan sama dengan, ya, diganti U sama dengan 1. Ya. Dari sini akan integran fungsi dari U dan X. Ya. Jadi X pangkat 3 tidak bisa dikeluarkan dari integral karena bukan sebuah konstanta. Makanya kita substitusikan X pangkat 3 dengan menggunakan hubungan U sama dengan X pangkat 3 tambah 1. Dari sini X pangkat 3-nya kita ganti dengan U min 1. Ya, U min 1. X pangkat 3 sama dengan U min 1. Sehingga dari sini akan kita peroleh integralnya dari X pangkat 3 itu jadi sepertiga U pangkat 10 kalikan X pangkat 3-nya diganti dengan U min 1. Sehingga jadi sepertiga U pangkat 11 dikurangi U pangkat 10 DU. Ya. Jadi selesaikan. Kira-kira apa? Hasilnya apa nih? Ahmad Fauzi. Kalau integral U pangkat 11 apa sih? Integral pangkat U pangkat 11 DU apa? Apa sih? Fauzi. Integral U pangkat 11 DU. Ahmad? Nggak ada? Mana Ahmad? Tidur Pak kayaknya. Oh tidur. Bona. Ada Bona Ventura? Atau pura-pura tidur ya? Kan ada yang kasusnya kalau dicek sama bapak ibu tidur siang itu pura-pura tidur, bapak ibunya pergi, kita pergi juga main sama teman misalkan gitu ya. Dulu zaman saya kecil gitu ya, disuruh tidur malah melarikan diri. Apa nih? Gampang kan? Ini hampir mirip dengan X pangkat R tadi. Kan rumusnya tadi X pangkat R gitu ya, X pangkat R dx kan ya. Ini dx-nya sama. Sehingga kalau integral dari X pangkat U DU, U pangkat 11 DU ya gampang, berarti seper dari R tambah 1, U pangkat R tambah 1 plus C.
R-nya apa? R-nya 11, berarti 11 ditambah 1, U pangkat 11 tambah 1. Kan gitu ya. Ya kan, di integral tadi seperti itu kan. Jadi integral dari, ya ini aja, ini X pangkat R, dx, ya kan gitu. Tadi itu kan di depanan gitu ya. Kalau kayak gini bentuknya apa? Ini adalah sama dengan 1/4 dari R tambah 1, R tambah 1, ya kan? X pangkat R tambah 1, gitu kan? R tambah 1 tambah C, gitu. Tambah C. Nah, kalau ini pangkat, jadi artinya jangan terus kemudian itu kan X Pak, jangan melihatnya itu, tapi ini adalah sesuatu yang sama. Ini lihat, ini sama dengan ini. Ini juga sama, ini U ini sama dengan DU yang di belakang, ini sama. Artinya ya tinggal ganti aja X-nya dengan U. Jadi akan sama dengan apa? 1/3 yang U pangkat 11, DU apa? 1/4 dari 11 tambah 1, U pangkat 11 tambah 1, gitu kan? Jadi apa? 1/3 dari 1/12 X pangkat 12. Kalau U pangkat 10, berarti 1/4 dari 10 tambah 1, U pangkat 10 tambah 1. Jadi apa? 1/11. 1/11, U pangkat 11. 11. Gitu aja. Gampang toh? Atau susah? Kalau susah gimana Pak? Ya banyak latihan. Kalau nggak banyak latihan ya susah ya. Memang itu hidup tuh kayak gitu. Kalau mau sukses ya harus berusaha sekeras mungkin ya. Karena pastinya suksesan itu hanya mampir kepada orang-orang yang rajin, orang yang ulet bekerjanya. Kalau belum apa? Ujian bagi dia. Sanggup apa? Sanggup nggak dia menahan diri untuk apa namanya sabar itu. Kalau dia sabar akan diberi yang lain lebih banyak gitu ya. Kalau nggak percaya coba aja. Harus dicoba dulu. Kalau nggak dicoba agak susah ya. Ya udah ya. 1/6 dapat dari mana Pak? Kali 1/3 kan, 1/3 kali 12. 1/12 kan 1/6. 1/3 kali 11 jadi 1/3. Nah, udah selesai belum? Belum, karena U-nya belum diganti. Habis U-nya ketemu seperti ini, U-nya substitusikan. Oh, tadi U itu apa? U itu adalah X pangkat 3 tambah 1 di depan ini. U itu adalah X pangkat 3 tambah 1, makanya diganti, diganti dengan itu. Jadi di sini akan kita dapatkan X pangkat 3 tambah 1 pangkat 12 kalikan 1/36 dikurangi 1/3 X pangkat 3 ditambah 1 pangkat 11 ditambah C. Seperti itu. Oke ya, itu hasilnya. Oke. Latihan. Ini slide pertama sudah selesai. Latihannya ada kerjakan, nanti saya tambahin lah. Semoga aja saya dapatkan nanti malam, nanti biar Anda bisa latihan juga. Nah, apa lagi nih? Oh, selesaikan integral tak tentu berikut. Oh, ada lagi tambahannya. Berarti ini nomor berapa tadi? Ini nomor 3. Udah banyak juga ya. Ini substitusi juga. Nah, ini substitusi juga. Ada lagi. Oh, udah cukup. Ya, seperti itu. Untuk slide pertama. Oh, ada slide kedua, Pak? Ada. Ada yang mau tanyakan nggak? Silakan kalau ada yang tanyakan. Pak, saya nggak nanya, Pak. Ya nggak apa-apa. Ngomong aja. Oke, silakan kalau ada yang tanyakan. Kalau enggak, kita lanjut. Integral lagi ya. Silakan kalau ada yang tanyakan. Kita coba-coba ya soalnya ya. Nanti kita tanya apa? Kita kerjakan yang belum Anda bisa atau Anda mau maju. Misalkan Pak, saya mau ini Pak, mau
Bapak tes, Bapak cek kerjaan saya benar nggak? Bapak juga maju, kerjakan, nanti kita koreksi bareng-bareng. Ya. Berikutnya, kita masuk ke notasi sigma. Notasi sigma. Notasi sigma atau jumlah itu adalah didefinisikan seperti itu. Ya. Sigma I dari 1 sampai N, AI itu sama dengan A1 ditambah A2, ditambah dan seterusnya sampai AN. Jadi intinya pokoknya digerakkan gitu ya, sigma itu jumlah namanya. Jadi 1 masukkan I, kalau 1 A1. Kalau I-nya 2 berarti A1 plus A2. Kalau I-nya 3 berarti A1 tambah A2 tambah A3. Kalau 1 sampai N gimana? Ya A1 tambah A2 tambah A3 sampai AN. Nah, ini konstanta. Sigma dari I dari 1 sampai N dari suatu konstanta K, itu adalah artinya suku pertama K, suku kedua K, suku ketiga K, suku ke N-nya K. Nah, kalau K tadi dijumlahkan, ya pasti berapa banyak K-nya? N suku, ya berarti N kali K. Ya. Jadi artinya kalau kayak gitu tuh suku pertama apa? K1, K2, K1, K saja, kemudian suku kedua K, suku ketiga K, suku keempat K, suku ke 100 K, suku 1000 ya K, 1 juta K juga. Ya, kalau dijumlahkan ya terserah mau N sukunya berapa. Oh 1 triliun berarti 1 triliun K. Ya, itu kalau konstanta. Ya. Kalau ini enggak, ini kan bukan konstanta. Ini AI. Kalau ada I di bawah itu berarti bukan konstanta. Ya. AI itu berarti ya suku pertama apa? A1, suku kedua A2, suku ketiga A3, suku keempat A4, suku ke N AN. Jumlahkan. Ya. Nah, sifat dan rumus sigma ada beberapa. Yang pertama, kalau dia merupakan suatu perkalian konstanta, ya suku kali konstanta, itu akan sama dengan konstantanya keluar. Ya, sigma dari I dari 1 sampai N, AI ditambah dengan L tadi konstanta juga untuk B, sigma I dari 1 sampai N BI. Ya, ini adalah rumusnya. Kalau di aljabar ini terkenal dengan bentuk linier. Jadi kalau fungsi sigma itu kalau bisa dituliskan seperti ini, atau fungsi yang bisa dituliskan dalam bentuk seperti ini, di mana konstantanya keluar, ya, terus kemudian dikalikan dengan sebut saja suku-sukunya atau fungsi apa dan sebagainya gitu, maka disebut sebagai dia memenuhi syarat linier. Kemudian kita akan dapatkan bahwa sigma I dari 1 sampai N dari I itu adalah N dikalikan N tambah 1 dibagi 2. Dari mana ini? Dari mana kira-kira? Dari Hongkong, Pak. Nah, ini kalau I2 itu seperti ini, I3 seperti ini. Ya, ini aja yang kita perlukan. Ya. Ini gimana caranya, Pak? Nah, ini ada triknya. Ada triknya. Di kalkulus di Parsel ada. Ya. Di kalkulus Parsel ada. Coba Anda bagian notasi sigma, Anda cek bagaimana cara mendapatkan suku ini. Ya, suku ini. Kalau nggak salah bentuk dari ini ya. Coba nanti Anda cek ya. Saya lupa lagi ya. Bentuk dari sebentar ya. Saya tulis sigmanya. Jadi sigma I dari 1 sampai N gitu. Sorry. I dari 1 ya. 1 sampai N. Apa ya rumusnya? Kok lupa saya. I kuadrat sih. I. Aduh, lupa lagi ya. Atau AI tambah 1. Sorry. AI tambah 1. Dikuadratkan ya. Dikuadratkan. Dikurangi dengan, bukan AI ya. Saya kok lupa jadinya. Atau I tambah 1 dikuadratkan. I tambah 1. Oh iya, I tambah 1 dikuadratkan. Sorry. Salah. Ya sama aja sih, cuma penulisannya mungkin lebih baik. I tambah 1 dikuadratkan. Nah, ini kok kursor saya nggak muncul. Tambah 1 dikuadratkan. Dikurangi dengan I dikuadratkan, seingat saya.
Gitu ya. Mau lupa saya. Nah, ini tuh ada rumusnya. Ntar di parcel, kita coba cari parcel coba. Anda buka parcel di halaman masalah integral ya. Saya coba close dulu. Ini atau sebentar, saya close dulu. Atau ini pangkat N ya, lupa saya, ini pangkat N seingat saya, ini pangkat N. Tapi nanti kita lihat ya, benarnya yang mana. Sebentar, tutup dulu. Kita lari ke parcel. Parcel. Mana parcel? Tulisannya salah. Purcel. Purcel. Oke, kita cari sigma. Sigma. Nah, ini dia. Oke. Oh, belum ditunjukkan ke Anda ya. Bentar, lupa. Oke, share screen-nya yang bebas saja. Ini yang ini. Ini ya, di bagian sigma ini, di halaman berapa ini? Ini ada nih nanti, 209 ya. Ini sigma bukan? Itu. Nah, ini kalau kita nggak ini mundur-mundur. Waduh, susah ya. Susah ya. Mana sigma tadi? Kok hilang? Apa ini ada nggak? Sigma notasi, bukan. Problem. Wah, ini sigma notasi. Berarti di sini. 64. Lama ya prosesnya ya. Oh, ini dia ya. Tuh ya kan, rumus-rumusnya. Mana ya yang tadi saya maksudkan? Bentar ya. Ah, ini nih. Ini nih. Yang saya katakan tadi ya, I tambah 1 dikuadratkan. Ya. Atau yang penting adalah yang ini nih, yang atas ini. Jadi ada dua yang harus kita coba saya crop dulu ya. Saya crop dulu. Oke, jadi gini, sebentar. Oke, saya pindahin ke slide tadi. Keluar slide-nya? Sudah, Pak. Bentar ya. Saya inputkan. Atau sebentar. Insert. Ayo dong. Picture. Form file. Di dokumen di desktopnya. Nah, ini dia. Ini juga penting nih. Kalau nanti kalau ini jadi rumusnya dari sini ya. Jadi untuk mendapatkan hubungan I dan N ya, ini dengan pakai rumus yang ini, pakai rumus yang ini. Ya, pakai yang di sini ya. Nah, ini kan sifat nomor 2 dan nomor 4 akan dapat ditunjukkan dengan induksi matematik. Rumus induksi itu kayak gini. Bahwa AI tambah 1 dikurang AI itu sama dengan AN tambah 1 dikurang 1. Ya. Dari mana itu, Pak? Ya tinggal masukin saja. Masukinnya apa? Ya ini aja, kalau suku pertama apa? Suku pertama berarti A2 gitu ya, dikurang A1, betul nggak? Ya kan? Suku keduanya gimana? Suku keduanya adalah A3 kan? A3 dikurang A2, betul nggak? Halo? Betul? Ya, Pak. Ya. Ya, betul, Pak. Sekarang kalau A3
Kok I-nya 3, berarti A4 gitu kan? A4 dikurangi A3. Kurangi A3. Terus berikutnya, dan seterusnya ya. Panjang sekali. Nah, suku ke N-nya gimana? Ya, suku ke N-nya gimana? Kalau saya tambahkan, suku ke N-nya apa? Berarti AN tambah 1, gitu kan? AN tambah 1 dikurang A1, dikurang AN. Ini suku ke N-nya ya. Ya kan? Gini. Apa yang kita punya? Nanti ini coret kan dengan ini. Kita merahin ya. Ini coret dengan ini. Ini coret dengan ini. Ini coret dengan ini. Nanti yang ini juga dicoret dengan yang di depan sini. Ya. Yang ini juga akan dicoret dengan yang di sini. Sorry. Yang ini coret dengan yang ini. Nanti kita lihat yang suku depannya dia AN tambah AN min 1 ya. AN min 1 itu apa? Berarti AN apa kira-kira? AN min 2 kan gitu ya? Betul nggak? Atau AN ya? Sorry, AN ya. AN dikurangi AN min 1. Nah, ini yang saya maksud bahwa AN-nya ini kecoret sama ini. Ya kan? Yang ini nanti kecoret juga yang di depannya sini, di sini. Jadi, apa yang kita dapatkan? Ya, hasilnya adalah AN min 1, ini kan, dikurangi yang ini. Gitu, induksi itu ya. Ini juga sama. Ya. Ini kan suku ke I tambah 1. Ya kan? Ini suku ke I-nya. Sehingga hasilnya apa? Ya berarti N tambah 1 dikuadratkan dikurang A1. A1 apa? Ya masukin aja. Kalau 1 gimana? 1 kuadrat. Kan? Ya enggak? Nah, seperti itu. Jadi ini itu dipakai buat yang ini. Nanti kalau nggak percaya, coba aja hitung ya. Nah, nanti kalau yang ini, berarti pakai yang ininya pangkat 3 nih. Pangkat 3 nih. Ini pangkat 3, ini pangkat 3. Ya. Kalau yang ini itu berarti pangkat 4, itu aja. Pangkat 4. Nanti akan muncul atau Anda akan dapatkan hasil yang di sampingnya. Percaya atau tidak ya seperti itu caranya. Ya. Jadi ini untuk mendapatkan I itu dari I kuadrat ini. Nomor B. Kalau I kuadrat berarti I pangkat 3. Kalau I pangkat 3 berarti I pangkat 4. Nah, Anda coba cari ini berarti ini berubah aja nih jadi pangkat 3 gitu kan, kalau dia nomor 3 ya kan, ini 1 pangkat 3 kan 1 kan gitu. Nanti juga sama nih kalau 4 gimana ya, 4 juga nih, 4 juga. Nah, seperti itu. Langkah-langkahnya ya supaya kita dapat, kalau misalnya Anda bingung, udah ini aja yang kita pahami ya. 1 2 3 dan 4. Oke, seperti itu ya. Oke. Supaya Anda nggak bingung aja. Jadi dasarnya ini, kotak ini. Ya. Oke. Kalau nggak percaya silahkan Anda hitung. Kalau percaya ya udah pakai aja. Oke, di kalkulus kalau nggak salah diajarin juga ya, di parcel tadi di halaman berapa tadi 264 ya. Itu nanti coba Anda baca, ada yang penjelasan ini ya. Oke. Oh, nggak percaya? Oke, kita lihat. Ada nggak penjelasannya? Jangan-jangan nggak ada. Ini yang apa? Oh, ini. Oh, ini langsung dia ya, dapatnya langsung ya. Ini kayaknya karena saya pakai ini. Oh, dia langsung dijawab. Dia langsung kan nih, ya kan? N tambah 1 ini. Padahal harusnya rumus dari sini. Oh, ini ya. This follow is immediately from part A. Ya udah, nanti Anda coba hitung-hitung sendiri lah ya. Oh, saya udah lulus lah. Nggak akan ditanya juga di ujian ya. Oke. Nah, apa yang diajarin Pak? Ini konsep. Nanti kan kita akan coba pelajari. Oke, berikutnya kita akan masuk ke integral tentu. Ya, integral tentu. Tadi kan yang pertama integral tak tentu. Ini integral tentu. Bedanya integral tak tentu sama tentu apa? Kalau tak tentu ada C-nya, kalau tentu tidak ada C-nya. Ya. Oke. Kita akan coba lanjutkan.
integral tentu ya, atau integral tentu itu dikonstruksikan dengan jumlah Riemann untuk yang menggambarkan luas daerah. Jadi integral tentu itu dikonstruksikan dengan jumlah Riemann yang menggambarkan luas daerah. Jadi yang menemukan atau yang salah satu ilmuwan yang memecahkan masalah integral itu namanya Riemann. Makanya integral itu biasanya kalau kita menggunakan rumus sigma itu Riemann, jumlah Riemann namanya ya. Itu menggambarkan luas daerah. Misal fungsi f(x) terdefinisi pada suatu selang tertutup AB gitu ya, selang tertutup AB. Nah, seperti ini misalkan ya, f(x)-nya tadi. Maka menurut Riemann langkah pertama adalah potong-potong, partisikan. Jadi partisikan selang A sampai B itu menjadi n selang dengan titik pembagian x0 itu sebagai A-nya dan seterusnya sampai xn itu adalah B-nya. Jadi dipotong-potong. Jadi kalau kita punya daerah, potong-potong atau partisikan. Sesudah itu apa? Nah, misalkan ini kita punya himpunan partisinya atau partisinya adalah x0, x1, x2 sampai xn di mana x0-nya sama dengan A, B-nya adalah xn. Nah, ini disebut sebagai partisi dari AN. Jadi artinya kalau kita menjumpai luas, potong-potong jadi n bagian. Berikutnya, sudah itu kita punya pastinya kan x0 mana, x1 mana, xk-1 mana, xk gimana. Nah, xk dikurang xk-1 itu kita definisikan sebagai panjang partisi. Jadi apa namanya? Panjang dari P itu adalah maksimal dari K dari 1 sampai N dari delta XK. Yang ini ya, delta XK. Delta XK itu apa? Ya, ini selisih ini. Ya, ini nih delta XK, yang ini. Nah, yang ini. Jadi apa? XK itu berarti yang ini dikurang yang ini kan gitu ya. XK dikurang XK-1. Ya, yang ini. XK itu adalah XK dikurang XK-1, ini deltanya. Ya. Nah, untuk memudahkan biasanya kita buat seragam, jadi panjangnya sama. Untuk apa sih? Untuk mudahin hitungan aja. Kalau Anda pasangin P-nya beda-beda, silahkan saja. Ya. Terus kemudian pilih untuk di selang itu, sebut saja suatu titik tertentu gitu. Pilih ya, pilih namanya juga. Pilih di sini. Misalkan suatu selang tertentu, CK namanya, di mana CK itu ada di K-1 dan XK. Nah, kadang-kadang kita, CK-nya pilih yang XK aja, nggak apa-apa. CK-nya pilih yang XK-1, boleh juga. Nah, yang penting ada di daerah itu, ya di daerah XK-1, XK. Nah, biasa untuk amannya biasanya ambillah XI lah gitu ya, jadi lebih mudah. Jadi XK itu sendiri, di mana K itu berada dari 1, 2, 3 sampai N. Ya, jadi kita akan mempunyai partisi sebanyak n dengan masing-masing mempunyai namanya titik di antara selang itu. Jadi antara x0, x1 ada, x1, x2 ada, ya, x k-1 xk juga ada titiknya, ya seperti itu. Oke, ini bagaimana Riemann bekerja ya, kita lihat. Sampai sini paham ya kira-kira ya. Jadi, habis itu potong-potong, ya. Kemudian kita ambil ya, ambil salah satu. Misalkan kita ambil. Yang berikutnya 4 adalah bentuk jumlah Riemann. Jumlah Riemann. Jadi delta K-1 sampai N itu adalah FCK delta XK. Ayo ya Anda lihat ya. Ini kan kita punya nih di sini pastinya kan apa? Ini kan fungsi fx kan? Ini fungsi fx. Ya kan ini fungsi fx. Ya kan? Jadi kalau kita punya CK di sini, CK ya ini mungkin titiknya ini. Maka ini apa nih? Tingginya apa? FCK kan, betul nggak? Halo? FCK, betul nggak tingginya? Lebarnya apa? Lebarnya adalah delta XK, betul? Sehingga kalau kita menghitung luas dari kotak ini, itu adalah, ini pandang dulu luasnya ya. Luasnya apa? FCK dikalikan delta XK. Jadi luas partisi itu, luas partisi I gitu ya, atau K lah ya. Luas partisi K itu akan sama dengan panjang atau panjangnya ya FCK. Ya, FCK
kemudian dikalikan dengan delta XK. Delta XK. Sehingga kalau Kartesi 1, L1 berarti ya FC1 delta X1. L2 ya FC2 delta X2. Nah, itu jumlahin satu-satu, jumlahin semua. Jumlahin semua. Sehingga nanti akan mengcover range dari integral tadi. Jadi ini tercover nanti ya. Kan ini kan kita punya partisipasi banyak ya. Ini salah satu aja di sini kita punya seperti ini. Nah, yang ini itu untuk mencerminkan kotak-kotak yang lain. Ya, kotak-kotak yang lain tadi. Misalkan gini. Contoh aja nih, contoh ya. Misalkan gini. Apalagi misalkan gini. Terus kemudian gini lagi. Kemudian apalagi misalkan di sini ada lagi misalnya gini. Contoh nih. Ada lagi. Ini ada lagi. Nah, dijumlahkan itu semua. Sehingga ya pasti ada yang terbuang juga ya, ada yang terbuang, nggak apa-apa, no problem. Intinya pokoknya bentuk jumlah Riemannnya seperti itu. Jadi luas masing-masing partisi tadi kita jumlahkan. Luas dari masing-masing partisi tadi kita jumlahkan. Oke. Selanjutnya, paham sampai sini? Semoga paham ya. Oh. Ada ya, jangan-jangan. Ada penjelasan jangan. Oh, ada ya, FCK. Itu seperti apa yang satu ya. FCK, terus kemudian jika jadi kan kalau misalkan kita jumlah Riemann ini asal usulnya tahu ya. Jadi yang pertama ini FCK C1 delta X1. Yang kedua FC2 delta X2. Yang tiga FC3 delta X3 dan seterusnya. Sampai CN misalkan FCN delta XN. Ya, seperti itu. Nah, sesudah itu maka kita limitkan. Artinya partisinya kita coba kecilkan lagi. Jadi jarak antara XK-1 dengan XK itu dibuat kecil sekali. Dibuat kecil sekali. Maka akan kita peroleh namanya limit jumlah Riemann. Ya, limit harga mutlak dari jarak P menuju 0. Jarak menuju P itu berarti partisinya makin lama makin kecil menuju 0. Jadi sigma dari K sama dengan 1 N FCK kali delta XK. Jadi artinya partisipasi yang besar tadi itu coba kita kecilkan lagi. Kita buat partisinya lebih kecil lagi. Makin lama kan makin rapat gitu kan. Ya kalau P-nya menuju 0 gimana? Partisinya menuju 0 ya makin lengket kan gitu ya. Seperti itulah integral ya. Sehingga dari situ jika limitnya ada maka F terintegralkan Riemann pada selang AB dan ditulis sebagai bahwa integral dari AB Fx dx itu akan sama dengan limit ya, partisinya menuju 0 dari sigma K dari 1 sampai N FCK kali delta XK dan akan sama dengan atau ditulis dengan limit N mendekati tak hingga. Jadi kalau ini lebar partisi, jadi delta P itu lebar partisi delta X. Kalau yang depannya itu adalah jumlah partisinya. Jumlah partisinya menuju tak hingga. Kira-kira sama nggak? Jumlah partisinya menuju tak hingga dengan lebar partisinya menuju 0. Artinya kalau lebar partisinya menuju 0, jumlah partisinya berapa? Ya makin banyak sekali. Jadi dua hal ini merupakan sesuatu yang sama. Nah, inilah yang menjelma menjadi integral. Ini yang menjelma jadi integral. Jadi ini yang menjelma menjadi integral. Menjadi cacing-cacing yang Anda takutin katanya, cacing-cacing itu. Jadi yang dikatakan integral itu apa tadi langkah pertama? Potong-potong, kemudian jumlahkan, limitkan. Jadi integral itu potong-potong, jumlahkan, integralkan. Jumlahkan, limitkan. Jadi Anda bisa bayangin betapa susahnya integral itu. Ya, saya katakan susah memang ya. Kenapa? Karena tadi itu. Jadi integral cacing kayak gini nih, ini mengandung arti potong-potong, jumlahkan, limitkan. Jadi kalau Anda misalnya gini, tolong Kaisar, analisis masalah ini supaya solusinya jadi integral, gimana caranya? Solusinya menyeluruh, integral, gimana caranya? Ya Anda harus potong-potong problem itu, Anda cari solusinya, kemudian cari solusi terbaik dari solusi-solusi yang ditawarkan. Betul nggak? Caranya kan gitu. Itu sebenarnya menerapkan integral. Jadi kalau ada permasalahan yang besar, Anda hadapi permasalahan besar ya, Anda potong-potong masalah Anda itu, supaya menjadi lebih mudah kita pegang. Dari situ solusinya apa saja,
Habis itu apa lagi? Kita coba temukan dari itu solusi terbaiknya apa. Kan gitu ya, betul nggak? Kalau kita menyelesaikan suatu masalah. Nah, itu integral tuh kayak gitu. Jadi integral kenapa susah? Cacing. Apalagi kalau Anda bisa bayangin cacingnya jejer 2, gimana? Kalau cacingnya jejer 3 gimana? Jadi kalau ini dipotong X, gitu, ini dipotong Y, ini dipotong Z-nya. Jadi artinya apa? Anda melihat masalahnya dari sisi yang 3 sisi yang berbeda. Sepanjang sumbu X Anda potong-potong, Anda jumlahkan, limitkan, yang Y juga jumlahkan, potong-potong, limitkan juga, yang Z-nya juga sama. Artinya semakin Anda menggambarkan sesuatu itu dengan integral lipat berapapun, semakin banyak lipatannya, itu akan semakin masalah Anda itu semakin bagus penyelesaiannya. Nah, makanya untuk kali ini kita di kalkulus 1 itu mempelajari satu cacing saja, nggak usah banyak-banyak cacingnya. Satu cacing aja repot ya, apalagi 3 cacing. Nanti 3 cacing selanjutnya di kalkulus 2 atau kalkulus lanjut itu diajarkan juga. Ya, paham nggak kira-kira kenapa integral susah? Ya, tadi itu karena kita harus melakukan potong-potong, kita harus melakukan penjumlahan, dan kemudian kita lakukan limit. Ya, itu integral. Definisi integral. Ya, tahu di SMA Anda dapat atau tidak? Saya kira nggak dapat. Jadi integral langsung Anda kerjakan kan? Kalau di sini kita mencoba memahamkan Anda kira-kira integral itu seperti apa. Dan memang susah. Jadi kalau Anda mengatakan integral itu susah karena mengandung 3 tadi. Saya senantiasa ulangi kalau integral ya, ada 3. Apa? Potong-potong jadi berapa partisi, kemudian partisinya dijumlahkan, kemudian limitkan. 3 kata itu ya, integral. Oke. Saya clearkan, kita akan rumuskan ya. Rumuskan. Apa yang dirumuskan, Pak? Oh, udah ya, dirumuskan tadi udah ya. Oh, ini didefinisikan seperti itu. Jadi integral AB fx dx itu sama dengan ini. Ya. Kita akan coba praktekkan cara Riemann model kunonya. Ya, kunonya. Sekarang kita disuruh menghitung fx atau x min 2 dx antara 0 sampai 2. Ini yang kita punya apa kira-kira? Berarti kita mencari apa? Mencari daerahnya. Daerahnya apa? Daerahnya. fx-nya apa? Kan tadi integral AB, jadi kita tahu lah. Integral apa tadi? Integral AB fx ya, fx dx. Fx dx. Ini apa? Definisinya apa tadi? Definisinya adalah menghitung luas daerah, yang gini ya tadi ya, gini. Kemudian ini adalah A-nya, ini adalah B-nya, ini adalah fx-nya. Nah, gitu ya. Kira-kira kalau kita coba padankan dengan yang di samping gimana nih? Ini kalau kita samakan dengan ini gimana kira-kira? fx-nya apa? Jadi ini menghitung. Jadi kalau kita menghitung integral itu, kenapa integral itu bisa menghitung luas ya? Karena itu definisinya dari sini. X min 2. Ya. Jadi fx-nya apa di sini? X min 2. Oke. A-nya apa? 0. 0. B-nya? 2. 2. Jadi gitu. Jadi nanti kalau kita coba kerjakan, ya kita coba ini aja. Amati ya. Jadi langkah pertama, partisi selang 0,2 menjadi n bagian yang sama panjang. Kenapa sama panjang, Pak? Dimudahkan, supaya mudah ya. Nah, jadi delta X-nya sama dengan 2 per n. Dari mana 2 per n? 2 dari mana? Bagaimana cara membagi suatu selang menjadi sesuatu yang sama? Ya, ujung selangnya dikurangi dengan pangkal selangnya dibagi n kan gitu. Berapa selang yang kita inginkan? Jadi 2 dikurang 0 dibagi n. Jadi 2 per n. Jadi setiap lebar selangnya itu 2 per n, 2 per n, 2 per n. Nah, 2 per n sebanyak n kali. Itu jadi apa? 2n kali n. 2 ya? Betul nggak? Panjangnya 2 kan? Oke. Nah, jadi seperti ini. Terus kemudian apa? Sehingga dari sini akan kita dapatkan x0-nya 0, x1-nya adalah 0 ditambah delta x, jadi 2 per n, x2-nya berarti 0 ditambah
delta X-nya ada 2 kali delta X, jadi 2 kali 2 per N. Sehingga kalau kita punya XI, kira-kira apa? XI apa? 0 tambah I data X sama dengan 2I per N. 2I per N. Ya, Ya. betul. 2I per N. Oke. Jadi XI itu akan sama dengan 0 ditambah I kali delta X, dan delta X-nya adalah 2 per N. Jadi rumus XI itu akan sama dengan 2I per N. Ya. Dari mana? Dari tadi, Pak. Dari tadi. Ya ini Anda lihat nih. Kan ini kan 1 kali. Ini 1 kali. Jadi 2 kali 1 per N. 2 kali 2 per N. Kira-kira kalau X pangkat 3, Pak? Ya 2 kali 3 kan gitu ya. Per N kan gitu. Kalau yang 4 gimana ya? Berarti 2 kali 4 per N kan gitu aja. Nah, kalau I gimana? Ya 2 kali I per N kan gitu aja. Dari rumus ini, jadi ini ke sini, terus ini ke sini lagi, ini ke sini lagi, kira-kira rumus umumnya apa? Ya 2I per N kan gitu aja. Atau tadi I kali delta X, ya. Atau berapa kali delta X itu berubah gitu. Kan berarti delta X sebanyak I kan gitu ya. Oke ya. Itu berarti partisinya seperti ini. Jadi kita punya delta X-nya sama dengan 2 per N, dan kita punya XI itu adalah 2I per N. Oke. Jadi kalau kita kita lanjutkan ya sebentar. Kita lanjutkan. Apa yang kita lanjutkan? Kita CI ya, pilih CI. CI sama dengan XI. Jadi kan saya udah bilang tadi CI itu ya berarti selang antara XI tambah XI min 1 sampai XI. XI min 1 sampai XI. Jadi boleh kita pilih XI min 1, boleh kita pilih XI-nya, kita juga pilih di antaranya. Ya, kan pilih namanya juga ya. Kita pilih CI-nya sama dengan XI. Kemudian bentuk jumlah Riemann. Jumlah Riemann-nya. Jadi jumlah Riemann-nya kan panjang adalah FXI ya. FXI dikalikan delta XI kan gitu ya. Jadi akan sama dengan FCI dikalikan delta XI. Nah, FCI, CI itu kenapa jadi gini rumusnya? Kan tadi kita dapatkan bahwa rumus integral tadi, apa tadi, integral dari 02 ya, 02 X min 2 di X kan, ini harusnya digambar dulu ya, tapi nggak apa-apa lah. Dari sini kita dapatkan fx-nya apa? Fx-nya apa? Fx-nya sama dengan, kan ini tadi apa? Similar dengan apa tadi? Integral dari A sampai B. Apa? Fx kan? Fx dx kan? Jadi kalau fx-nya apa kira-kira? X min 2. X min 2. X min 2. Oke. X min 2. Nah, karena yang kita cari adalah FCI, ya, FCI itu apa? FCI kan? CI tadi kita pilih apa CI-nya? XI kan? CI sama dengan? XI. Ya kan? Jadi akan sama dengan apa? Ya, FXI. FXI. Nah, FXI apa? Ya, akan sama dengan apa? Ya, XI. XI dikurangi apa? Dikurangi 2 kan gitu. Nah, XI itu apa? Tadi yang disampaikan Kaisar tadi. XI itu apa? I kali apa, Sir? 2 per N ya, San? Ya. Ya. 2 per N min 2 kan gitu. Nah, ini yang diganti ke sini. Nah, delta XI-nya apa? Delta X-nya kan kita buat seragam tadi. Jumlahnya N partisi, jadi 2 kurang 0 dibagi N. Kan gitu. Jadi XI-nya kita ganti dengan 2 per X. Nah, 2 per N, sorry. 2 per N. Ini gini. Gini ya. Oke. Selanjutnya, habis ini paham nggak? Berikutnya kita limitkan. Oh, diringkas ya. Jadi dikalikan 2 per N, kalikan ini jadi 4
I dibagi N kuadrat dikurangi 4 per N. Ya kan? Kemudian 4 per N-nya dikeluarkan karena tidak masuk dalam I. Kan I ya, sigma I itu kan kalau 4 per N kan nggak masuk kan, berarti 4 per N-nya dikeluarkan, sigma I dikurangi 4 per N sigma 1. Sehingga yang tadi sigma I itu apa diganti dengan apa? Yang tadi saya sampaikan di depan tadi, sigmanya itu N dikalikan N tambah 1 dibagi 2. Nah, sedangkan 4 per N kali 1, 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 sampai N. Berarti gimana? Jumlahnya berapa? 1 tambah 1 tambah 1 sampai N. Jumlahnya berapa? 1 tambah 1, 2. 1 tambah 2, 1 lagi 3. Dan sampai N gimana? Berapa? 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1, tapi sebanyak N kali. Berapa? Halo? 1 kali N, bukan? Ya, 1 kali N atau N kan gitu ya? Iya, maksudnya gitu. Jangan bingung lah. Ini nih, lihat nih. Ini kan seper N ini kan. Nah, ini diganti dengan ini. Diganti dengan ini nih. Nah, gitu saya tunjukin. Paham? Yang ini, itu dari mana yang ini? Yang ini dari rumus yang tadi depan-depan saya bacain tadi. Saya bacain. Ini diganti dengan yang ini. Ya. Oke. Kalau diringkas, jadinya sama dengan min 2 ditambah 2 per N. Min 2 ditambah 2 per N. Ini kan 4-nya hilang nih. 4 kan hilang ya, coret-coret kan. N-nya coret, jadi min 4. Nanti dari sini akan muncul nanti, ini 2 sama 4 ini coret juga. Nanti N kuadrat juga muncul lagi, dan sebagainya. Nanti bisa dihitung, sehingga akan dapat sama dengan min 2 ditambah 2 per N. Ya, 2 per N. Oke. Berikutnya. Nah, tadi sudah kita jumlahkan, hasilnya adalah min 2 tambah 2N. Nah, sekarang kalau kita ingin mencoba membuat partisinya menjadi lebih kecil atau jumlah partisinya jadi banyak, jadi N menuju tak hingga ya, N menuju tak hingga, sehingga integral dari 0 sampai 2X min 2 dx itu akan sama dengan limit N mendekati tak hingga dari ini tadi. Dari ini yang kita dapatkan tadi. Min 2 tambah 2 per N. Jadi akan sama dengan min 2 plus 2 per N. Nah, N-nya menuju tak hingga, 2 dibagi tak hingga itu 0. Sehingga hasilnya adalah min 2. Itu hasil dari integral itu. Kalau enggak, ini coba cek aja. 0,2. 0,2 integralnya X min 2. Oh, ini integral biasa aja dulu ya. Ini dx. Apa nih hasilnya? Kalau di integral biasa apa? Berarti kan setengah X kuadrat gitu ya. Setengah X kuadrat dikurangi 2X. Ini batasannya antara 0 sampai 2. Ya, masukin aja berarti berapa? 1/2 kalikan 4 ya. Kalikan 4 dikurangi dengan 2 kali 2. Jadi akan sama dengan berapa? 2 dikurangi min 4 ya. Berapa? Min 2. Ya, sama ya. Jadi kalau Anda caranya pakai gini boleh, pakai gini boleh. Nah, tapi ini hanya pengetahuan bagi Anda bahwa untuk menyelesaikan suatu integral itu bisa kita lakukan dengan metode jumlah Riemann. Ya, jumlah Riemann. Nah, ini biasanya kalau ada perintahnya integral tentu dari luas integral tentu dari berikut, berarti kita menggunakan pakai Riemann. Ya, seperti itu. Oke, seperti itu ininya gambaran bagaimana orang-orang dahulu ya mengerjakan integral dengan jumlah Riemann. Ya, Anda bisa bayangin kalau pangkat X-nya pangkat 3 itu akan lebih susah. I-nya kan berarti I pangkat 3. I pangkat 4 berarti I pangkat 4. Dan seterusnya. Ya, seperti itu. Ini supaya Anda melihat bahwa ya kalau dikatakan integral mudah ya nggak mudah ya, karena tadi itu
mengandung 3 poin ya. Apa? Potong-potong, jumlahkan, limitkan. Potong-potong, jumlahkan, limitkan. Oke. Berikutnya, nah, jika fungsi fx-nya positif ya, pada selang AB, maka integral tentu di atas menyatakan luas daerah yang terletak di bawah grafik Y sama dengan fx dan di atas sumbu X antara garis X sama dengan A dan X sama dengan B. Ya, jadi itu kalau fx-nya positif ya, X-nya positif. Seperti itu. Kemudian kita masuk, gimana? Ada yang tanyakan nggak? Silakan. Jadi kenapa tadi hasilnya negatif? Karena dia terletak di bawah sumbu ya. Jadi X min 2 kan kalau masukin 0 kan berarti min 2 ya. 0 min 2. Terus kemudian kalau dia 2 kan 0. Jadi kan di bawah sumbu X ya. Grafik tadi. Ya, kalau dia fx-nya positif artinya di atas sumbu X pada selang AB, maka integral tentu di atas menyatakan luas daerah yang terletak di bawah grafik Y sama dengan fx dan di atas sumbu X ya, antara garis X sama dengan A dan X sama dengan B. Seperti itu. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Ya, kita tutup dengan sifat integral tentu untuk hari ini. Yang pertama adalah sifat linear. Jadi kalau integral A sampai B, P fx ditambah Q gx dx itu akan sama dengan P dikeluarkan karena konstanta. Integral A B fx dx ditambah Q integral A sampai B gx dx. Kemudian jika A-nya itu apa B-nya itu antara A dan C, jadi B-nya antara dan C, maka integral A sampai C fx dx itu bisa dipecah jadi 2. Jadi integral A sampai B fx dx ditambah dengan B sampai C fx dx. Jadi B-nya itu bisa jadi pemecah dia, ya, pemecah dia. Jadi B-nya kan antara A dan C, makanya dipecah dia, ya, dipecah seperti ini. Nanti kadang-kadang kita memerlukan bentuk yang kayak gini, supaya apa? Supaya mudah, ya, supaya mudah diselesaikan. Oke. Berikutnya, sifat berikutnya, integral dari A sampai A, fx sama dengan 0. Jadi integral dari fx dari A sampai A itu 0. Misalkan integral fx dx dari 3 ya 0. Dari min 3 sampai 3, min 3 juga 0. Pokoknya apapun yang sama di atas ini, batas integralnya itu 0. Kemudian integral dari A sampai B fx dx itu bisa dibalik. Bisa dibalik dengan menambahkan negatif di depannya. Jadi kalau integral A sampai B fx dx menjadi integral negatif integral A B sampai A fx dx. Jadi bisa dibalik. Ya, dibalik seperti ini, hasilnya negatifnya. Bila fx ganjil, masih ingat nggak fungsi ganjil? X kuadrat apa X pangkat 3, X pangkat 5, X pangkat 13, yang ganjil-ganjil aja pangkatnya ya. Pangkat ganjil, artinya dia dicerminkan oleh sumbu 0,0 ya, sumbu 0,0 sin itu adalah fungsi ganjil juga. Maka integral dari min A sampai A-nya, min A sampai A dari fx, kalau fx-nya fungsi ganjil itu 0. Jadi integral dari min A sampai A fx dx itu 0. Ya. Kalau fx-nya ganjil genap itu berarti pangkat genap ya. X 0, X pangkat 0, X pangkat 2, X pangkat 4, X pangkat 6, X pangkat 8, yang dimana dia dicerminkan oleh sumbu Y. Jadi fungsi ganjil itu ada fungsi genap ada fungsi yang dicerminkan oleh sumbu Y, maka integralnya adalah 2 kalinya. Jadi min A sampai A fx dx itu akan sama dengan 2 kali integral 0 sampai A fx dx. Ya. Itu bedanya. Jadi kalau kita paham terkait fungsi ganjil, fungsi genap,
Fungsi ganjil itu apa? Kalau saya masukkan negatif X, hasilnya adalah negatif Fx. Katakan fungsi genap, kalau dimasukkan negatif X, maka Fx-nya tetap. F negatif X itu menjadi Fx, tidak ada negatifnya, yaitu fungsi genap. Jadi kalau fungsinya seperti itu, maka bentuk integralnya bisa dipermudah. Ya, bisa dipermudah. Terus kemudian, contoh itu. Ya. Ini susah kan menurut Anda ya? Tapi kita coba cek, selidiki. Ini kira-kira hasilnya apa? Nol ya, kenapa nol? Karena fungsi ganjil. Ya, karena fungsi ganjil. Daripada repot-repot pusing kan tujuannya ya, dicek aja. Jadi dimasukkan nilai min x-nya dimasukkan ke sini min x ya. Akar dari min x pangkat 4 ditambah min x dikuadratkan ditambah 7 itu akan menjadi negatif x akar dari x pangkat 4 ditambah x pangkat x kuadrat ditambah 7. Itu adalah negatif dari fx-nya. Jadi karena fungsinya seperti ini, maka dia fungsi ganjil, sehingga dengan gampangnya kita akan jawab, maka integralnya 0. Nah, gitu aja. Sederhana kan? Jadi hati-hati, nanti kalau di ujian Anda kan pusing tuh, waduh pusing integral. Lihat aja kalau batasnya adalah min 3 sampai 3, min A sampai A, cek aja fungsi ganjil genap dia. Kalau fungsi ganjil, dia 0, kalau fungsi genap 2 kalinya. Ya, seperti itu aja mudah kan, cara nyarinya. Masukin aja ke nilai min X-nya. Kalau nilainya Fx saja berarti fungsi genap, kalau min Fx berarti fungsi ganjil. Oke. Oh, udah. Ya. Itu yang kita pelajari hari ini. Besok kita melanjut ke teorema dasar kalkulus. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Nanti contoh-contoh coba saya carikan. Oke, jadi kita ketemu lagi besok ya jam 3:30 ya. Oke. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. To dance.